Halo, ketemu lagi dengan Budi Aliong. Pada kesempatan kali ini saya coba berbagi mengenai level, yang mana level ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di kehidupan rumah tangga. Contohnya bak tandon, terus lampu atau indikator bensin. Bahkan itu juga bisa ngonek kemana-mana. Artinya, satu misal, di saat air habis, pompa nyala, terus di saat mungkin ada yang menggunakan pemanas, di saat temperaturnya turun, dia pun bisa jalan otomatis. Itu poin yang akan saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, satu misal ini dipakai untuk di rumah tangga, satu misal di tangga air, satu misal di saat level tertentu, satu misal di level segini, atau ini terserah lah, ini mau tingginya mau berapa, ini bisa diatur dengan keinginan masing-masing. Nah, ini banyak hal. Ini level ini ya tentunya setiap tipe akan menimbulkan harga sendiri-sendiri. Nah, contoh ini ada banyak yang dijual di pasaran, itu pakai pelampung 3 biasanya. Nah, contohnya ini paling bawah, ini level tengah, nah ini level atas. Nah, ini yang mekanikal. Nah, ini biasanya kalau di rumah tangga kan ini larinya ke pompa sini. Jadi saat levelnya segini, nah, pompa harus nyala. Satu misal ini. Nah, tapi jangan salah, ini pun juga bisa macamnya juga banyak. Kalau di industri ada lagi macamnya lagi, ada yang ditanam di samping. Nah, modelnya kurang lebih seperti pelampung. Ini saya coba gambar miring biar ada. Di saat dia tidak kesentuh air dia akan begini, tapi di saat airnya naik dia akan naik ke atas. Nah, ini juga memberikan informasi, artinya akan memberikan informasi yang mana informasi ini dipakai untuk di perintah selanjutnya, mau ngapain, mau untuk apa, contohnya begitu. Nah, macam-macam level ini sendiri kalau di industri juga tergantung dari medianya. Satu misal itu cair, terus mungkin padat, terus mungkin korosif dan lain-lain. Ini juga berpengaruh. Makanya kadang-kadang ini terjadinya banyak kesalahannya di situ. Setelah beli loh, kan mintamu level yang di samping, oke. Nah, ternyata, satu misal pertanyaannya adalah kalau itu benda cair, oke, biasanya cenderung tidak begitu banyak masalah. Nah, tapi di sisi lain kalau itu barangnya, satu misal ini tangki ini berisi bahan padat, satu misal partikel-partikel, atau misal kayak biji plastik, atau mungkin apa ya, partikel contoh di batu bara, satu misal batu bara itu mau di untuk ke proses selanjutnya. Nah, ini bukan tangki bentuknya tapi kon atau bak penampungan, artinya kalau untuk di batu bara kan dimasukin ke sini dulu baru didistribusikan pakai konveyor begitu kan. Nah, ini kan harus diatur levelnya, contohnya begitu. Nah, di saat itu diisinya batu bara seperti ini, nah bagaimana kalau kondisi begini akan ngakak, cenderung rusak. Nah, contohnya itu, makanya minta tolong. Dari saya berbagi ini tujuannya kalau satu misal mau beli barang, minta tolong datanya yang jelas. Kadang-kadang kalau saya sih cenderung kalau satu misal ada rekan-rekan atau konsumen yang minta, saya cenderung cerewet gitu loh. Mau buat apa? Satu misal cair, temperaturnya berapa, korosif enggak, cairannya jenisnya apa, artinya maksud saya itu air biasa atau fresh water atau itu BBM atau itu oli ataupun apa, itu biasanya saya perjelas. Nah, tujuannya juga untuk menentukan tipe, model dan lain-lainnya. Satu, yang kedua fungsinya, yaitu level ini memang mau dipakai untuk apa. Nah, satu misal nih hanya sebagai switch pompa, satu misal akan muncul pertanyaan lagi, di samping pompa mau disambungkan kemana lagi enggak? Nah, kenapa saya harus bertanya itu? Karena outputnya ini, level ini kan punya output
Nah, ini maunya apa? Nah, ini kenapa harus saya sampaikan, karena beberapa hal untuk zaman sekarang itu sudah banyak sistem-sistem yang cukup murah dan bisa dikendalikan jarak jauh atau sistem automation. Makanya siapa tahu dia akan ke depan mau menggunakan sistem kontrol yang lain, atau bisa mau dikonekin ke panel display yang lain atau dikontrol dari control room suatu misal. Nah ini makanya kadang-kadang saya pertanyakan dulu. Jadi artinya hal ini saya lakukan agar konsumen atau orang yang membutuhkan ini tidak salah beli gitu loh. Karena ini di hal-hal tertentu itu nilainya cukup mahal. Artinya mahal enggaknya tergantung daripada fungsi atau media ataupun jenisnya. Nah contoh satu misal yang ini modelnya teman-teman ingat garpu tala. Ini tuh pelajaran IPA kalau nggak salah itu di SD kelas 5-an. Nah itu udah diajari. Sistem level ini kalau di modelnya seperti ini, modelnya getaran, jadi gelombang. Jadi kalau di saat dia kena media itu dia menimbulkan suatu gelombang. Nah gelombang ini akan kebaca daripada alat ini, level ini. Sebagai contoh itu, walaupun nanti ada tipe level-level yang lain banyak lah. Terus ini yang pakai kabel, terus ada lagi yang model ultrasonic satu misal kayak gitu. Makanya harganya bervariasi. Nah, makanya satu sama lain pasti memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Makanya pentingnya saya bahas yang ini. Contoh ini saya sebagai contoh yaitu di industri satu misal, di CPO lah satu misal. Nah ini juga levelnya akan bentuknya itu juga akan berbeda lagi, karena yang ini kurang tepat, artinya model yang ini kurang tepat. Nah ada model atau tipe yang lain lagi. Contohnya kalau ini coba kita bahas di CPO. Nah, CPO itu crude palm oil atau bahan dasar minyak goreng, artinya minyak mentahnya atau minyak yang baru diproses dari kelapa sawit, dan namanya CPO. Terus nanti turunannya ada CPKO lagi dan lain-lain. Nah, ini contohnya situ. Bisa begini. Nah, kenapa ini butuh level yang berbeda? Contoh, kalau pakai ultrasonic kan berbentuk kayak semacam kamera. Nah, wattnya akan nutupin daripada sensor sehingga nggak bekerja. Nah, kalau pakai pelampung ini juga sifatnya lengket. Ya, jadi kabel stick yang ke bawah itu bisa lengket atau bahkan akan tidak bekerja lagi. Nah, makanya modelnya untuk yang CPO ini berbeda. Ini sebagai contoh tangki timbun. Nah, di sini lagi itu perlu diperjelas lagi. Level ini mau difungsikan atau mau disambungkan ke sistem ini atau enggak? Atau hanya untuk kontrol level aja. Level ini berfungsi nanti juga ke volume. Berapa yang cairan ada di tangki ini. Nah, contohnya begitu. Nah, selanjutnya satu misal ke level ini itu mau dikonekin ke sistem yang lain. Nah, ini biasanya ini bisa lagi. Berarti di sini level di samping pembacaan level ada indikator, biasanya dikasih warna. Indikator ini warna merah putih satu misal, karena yang paling gampang dilihat dari jarak jauh merah putih. Nah, kalau ini mau dikoneksikan ke mungkin alat pemanasnya, pompanya, ini berarti harus dikoneksi lagi ke panel. Nah, panel ini harus sinkron ini semua komunikasinya. Nah, komunikasinya ini artinya sinyal apa sih yang harus dikeluarin daripada level ini yang bisa kebaca yang sama dengan ini sehingga panelnya bisa nyatu jadi satu. Bahasanya nyambung.
kalau pengaplikasian dalam realnya itu level ini itu yang bisa mengeluarkan biasanya sih kebanyakan yang ada di pasaran sekarang itu 4 sampai 20 miliampere. Nah, di mana di saat posisi 4 miliampere dia 0 atau di level bawah. Nah, di saat posisi di 20 miliampere dia level atas. Nah, ini perlunya informasi yang jelas lagi. Nah, ini kalau udah masuk ke sini akan butuh informasi yang lebih jelas lagi. Tapi nggak apa-apa. Artinya ini juga secara garis besarnya saja, ini urusannya teknikal, itu urusannya teknisi, biarin aja. Nanti kalau ada yang pengen tahu mengenai ini bagaimana cara kerja secara detailnya, boleh komen di bawah atau bisa hubungi nomor HP saya lah itu. Atau misal begitu. Sementara itu dulu. Nah, kalau ada pertanyaan dan lain-lainnya boleh komentar, atau kalau enggak nanti saya akan buat dengan kondisi yang lain, atau kalau kurang jelas bisa WA, komen atau apa segala macam, silahkan. Yang penting tujuannya saling berbagi informasi, tujuannya membangun, saling mengisi. Enggak ada orang paling pinter, menurut saya gitu. Kita mesti harus belajar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.